Rasanya meleleh. Dirawat di rumah sakit, Shin Tae-yong tetap pantau timnas. Nasihatnya bikin pemain merinding. Walau sedang dirawat, semangat Shin Tae-yong tak surut sedikit pun. Pelatih asal Korea Selatan itu tetap aktif memberi masukan demi persiapan lawan tim Timur Tengah. Aksinya ini banjir pujian dari netizen yang terharu melihat totalitasnya. Simak fakta lengkapnya di sini. Dibongkar manajer. Ini evaluasi keras timnas Indonesia usai dibantai Jepang. Manajer timnas akhirnya angkat bicara dan membeberkan evaluasi menyeluruh. Beberapa pemain bahkan disebut harus introspeksi jika ingin tetap dipercaya. Simak detail lengkapnya di sini. Lupakan Jepang, fokus ke depan. Seruan Kluivert untuk timnas Indonesia bikin merinding. Patrick Kluivert menyemangati para pemain Garuda agar tak larut dalam kekecewaan. Ia meminta semua elemen tim bersatu demi menatap putaran berikutnya. Menurutnya, kekalahan dari tim besar adalah bagian dari proses menjadi lebih kuat. Simak ulasan lengkapnya sekarang. Syukurlah, cedera Rizky Ridho ternyata tak serius, begini kondisinya sekarang. Kabar baik datang dari lini belakang timnas Indonesia. Rizky Ridho dipastikan tidak mengalami cedera serius meski absen saat melawan Jepang. Kepastian ini jadi angin segar untuk para pendukung Garuda yang sempat was-was. Simak fakta lengkapnya di sini. Dibantai Jepang 6-0, Emil Audero ungkap isi hatinya yang mengejutkan. Tak mudah bagi Emil untuk menjalani laga keduanya dalam kekalahan besar. Namun, kiper anyar timnas Indonesia itu tak mencari alasan. Ia justru mengajak rekan-rekannya untuk tetap semangat dan belajar dari hasil pahit ini. Simak fakta mengejutkannya berikut ini. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Rasanya meleleh. Dirawat di rumah sakit, Shin Tae-yong tetap pantau timnas. Nasihatnya bikin pemain merinding. Walau sedang dirawat, semangat Shin Tae-yong tak surut sedikit pun. Pelatih asal Korea Selatan itu tetap aktif memberi masukan demi persiapan lawan tim Timur Tengah. Aksinya ini banjir pujian dari netizen yang terharu melihat totalitasnya. Simak fakta lengkapnya di sini. Mantan pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong memberikan nasihat untuk timnas Indonesia yang akan melawan tim Timur Tengah di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia lolos ke putaran 4 usai finish di posisi keempat klasemen grup C putaran ketiga. Kekalahan dari Jepang dengan skor 0-6 di Suita pada Selasa dalam kurung 10 Juni 2025 tak memberikan pengaruh terhadap keloloskan skuad Patrick Kluivert ke putaran keempat. Shin Tae-yong memberikan jawaban saat ditanyai mantan penerjemahnya di timnas Indonesia Jeong Seok-seo soal timnas Indonesia akan melawan tim Timur Tengah. Wawancara itu diunggah dalam Instagram Jeong Seok-seo yang kolab dengan akun Shin Tae-yong pada Rabu dalam kurung 11 Juni 2025. Pelatih asal Korea Selatan itu menilai timnas Indonesia harus meneliti untuk melawan tim kuat seperti Jepang. Pertama-tama, mulai dari pertandingan melawan Jepang hari ini, ujar Shin Tae-yong. Karena Jepang adalah tim terbaik di Asia, kita harus meneliti dan mempersiapkan bagaimana cara melawan tim sekuat itu agar bisa tampil baik. Hal itu bisa menjadi titik awal dan sumber kekuatan untuk menghadapi putaran keempat, ujarnya. Lebih lanjut, Shin Tae-yong menilai skuad Garuda harus menyiapkan fisik untuk pertandingan di iklim yang berbeda. Ada kabar putaran keempat akan digelar di Arab Saudi atau Qatar, namun belum diputuskan pasti. Di sana kita akan melawan banyak dari Timur Tengah. Dan karena iklim dan lingkungan di sana sangat berbeda,
Saya rasa kita perlu mempersiapkan kondisi fisik sangat baik, kata Shin Tae-yong. Selain itu, ia juga menilai untuk menyiapkan organisasi saat menyerang atau bertahan. Akan bagus juga kalau kita bisa memaksimalkan organisasi dalam pertahanan maupun penyerangan, walaupun itu tidak mudah, kata Shin Tae-yong. Tapi jika kita menganalisis setiap pertandingan melawan tim Timur Tengah dengan baik, sehingga kita dapat mengetahui keunggulan kita apa yang bisa kita lakukan untuk membobol pertahanan lawan, serta menganalisis bagaimana kekuatan kita bisa menjadi kelemahan bagi mereka, ujarnya. Ia optimistis timnas Indonesia bisa meraih hasil baik. Saya yakin kita bisa mendapatkan hasil yang positif, ujarnya. Shin Tae-yong dirawat di rumah sakit karena menderita peradangan. Ia menjelaskan untuk tidak khawatir dengan kondisinya. Sementara itu, Shin Tae-yong selama melatih timnas Indonesia, ia telah bertemu sejumlah tim Timur Tengah, mulai dari Oman, Kuwait, Palestina, Irak, hingga Arab Saudi. Yang terakhir, ia membawa timnas Indonesia bermain imbang melawan Arab Saudi dengan skor 1-1 dan menang dengan skor 2-0 di putaran ketiga kualifikasi. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Then it's your chance to be ruthless. Dibongkar manajer. Ini evaluasi keras timnas Indonesia usai dibantai Jepang. Manajer timnas akhirnya angkat bicara dan membeberkan evaluasi menyeluruh. Beberapa pemain bahkan disebut harus introspeksi jika ingin tetap dipercaya. Simak detail lengkapnya di sini. Manajer timnas Indonesia Sumarji mengungkapkan bahwa skuad Garuda langsung melakukan evaluasi seusai jadi lumbung gol Jepang. Timnas Indonesia memang menjadi lumbung gol dalam laga melawan Jepang. Pasalnya dalam laga terakhir grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Selasa dalam kurung 10 Juni 2025, timnas Indonesia kalah 0-6. Dalam laga ini Jay Itzas dan kawan-kawan dibuat tak berkutik oleh Jepang. Bahkan selama pertandingan berlangsung, timnas Indonesia tak bisa melesatkan tembakan satu kali pun ke gawang Jepang. Untuk itu skuad Garuda benar-benar dibuat tak berkutik karena tak bisa membawa bola dengan leluasa. Bahkan karena dominasi Jepang, timnas Indonesia selalu kesulitan membawa bola hingga kotak penalti samurai biru. Kekalahan telak timnas Indonesia dari Jepang ini membuat banyak pihak menyoroti tim merah putih. Pasalnya, skuad Garuda saat ini dinilai memiliki skuad mewah, tetapi mereka justru menjadi lumbung gol dari Jepang. Apalagi dalam laga ini Hajime Moriyasu diketahui memilih banyak menurunkan pemain muda atau pelapis. Pemain seperti Takumi Minamino hingga Kaoru Mitoma bahkan tak masuk dalam skuad untuk melawan timnas Indonesia. Namun tanpa pemain andalan tersebut, Justin Hubner dan kawan-kawan tak bisa meladeni permainan Jepang. Setelah kekalahan telak ini, Sumarji mengatakan bahwa para pemain menjalani evaluasi langsung. Menurutnya, kekalahan 0-6 dari Jepang merupakan hasil menyakitkan buat para pemain. Sumarji bahkan mengatakan bahwa suasana ruang ganti pun tak menyenangkan karena semua pemain kecewa. Setelah menungkapkan ruang ganti, ia juga memastikan bahwa timnas Indonesia akan melakukan evaluasi secara besar-besaran. Semua akan kita lakukan evaluasi secara menyeluruh, ujar Sumarji. Pria yang juga menjabat sebagai ketua Badan Tim Nasional dalam kurung BTN PSSI itu mengatakan bahwa setelah pertandingan pun skuad Garuda langsung evaluasi.
Walaupun sudah ada evaluasi, tetapi tim tetap akan dievaluasi lagi jelang putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 mendatang. Untuk putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 direncanakan berlangsung pada Oktober mendatang. Oleh karena itu, sebelum Oktober nanti Timnas Indonesia akan dilakukan evaluasi lagi. Pasalnya, setelah melawan Jepang ini, tim pelatih Timnas Indonesia dijadwalkan ada yang kembali ke Belanda. Evaluasi semalam sudah kita lakukan, tapi nanti akan kita lakukan setelah para pelatih dari Belanda dan kembali ke Jakarta, kata Soemarji. Tak hanya pelatih, tetapi pemain Timnas Indonesia pun dijadwalkan kembali ke Jakarta dan masing-masing klub hari ini Rabu (11 Juni 2025). Walaupun untuk jadwal kembali para pemain dan tim pelatih tak sama, karena ada beberapa yang baru balik Kamis (12 Juni 2025). Ya, hari ini pemain secara keseluruhan balik semua ke Jakarta dan juga ada yang kembali ke klubnya masing-masing, termasuk tim kepelatihan juga hari ini, paling lambat besok, jelasnya. Sementara itu, setelah menelan kekalahan telak, Soemarji mengatakan bahwa para pemain mendapat pelajaran berharga dari Jepang. Apalagi tim yang dihadapi Jay Itzes dan kawan-kawan ini merupakan tim yang menempati ranking ke-15 dunia dan nomor 1 di Asia. Untuk itu, ia memastikan para pemain mendapat banyak pelajaran dan ia berpesan untuk kedepannya agar kesalahan terkecil tak terjadi saat lawan tim kuat seperti Jepang. Saat kita menghadapi Jepang, tentu harus ada hal-hal kecil pun jangan dilakukan. Contoh perlu adanya kebersamaan, hal-hal kecil harus benar-benar dijalankan dengan baik, tutur Soemarji. Termasuk apa yang sudah diinstruksikan pelatih, jalankan sebaik-baiknya. Karena ini Jepang yang dihadapi dan kita ingin melaju ke Piala Dunia. Tentu kemarin kapten tim juga sudah menyampaikan agar supaya para pemain mengevaluasi diri dan menjalankan hal-hal yang terbaik apabila ingin menuju Piala Dunia, ujarnya. Lupakan Jepang, fokus ke depan. Seruan Kluivert untuk Timnas Indonesia bikin merinding. Patrick Kluivert menyemangati para pemain Garuda agar tak larut dalam kekecewaan. Ia meminta semua elemen tim bersatu demi menatap putaran berikutnya. Menurutnya, kekalahan dari tim besar adalah bagian dari proses menjadi lebih kuat. Simak ulasan lengkapnya sekarang. Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, mengajak anak asuhnya untuk bangkit pada putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka perlu menegakkan kepala usai dipermalukan Timnas Jepang 06. Duel Timnas Jepang versus Timnas Indonesia digelar di Stadion Panasonic, Suita, Osaka, Jepang, Selasa 10 Juni 2025 malam waktu Indonesia Barat. Samurai Biru tampil prima dan menghajar habis tamunya. 6 gol dijaringkan via Daichi Kamada 15, 45 tambah 6, Takefusa Kubo 19, Ryoya Morishita 55, Suto Machino 58, dan Mao Hosoya 80. Sementara Timnas Indonesia sama sekali tak bisa menciptakan peluang. 1. Harus jadi pelajaran. Kluivert mengatakan kekalahan ini harus menjadi pelajaran berharga bagi Timnas Indonesia. Menurutnya, pil pahit ini akan melecut semangat skuad Garuda untuk bangkit di putaran keempat kualifikasi. Babak keempat, seperti yang saya katakan, kami perlu belajar dari kekalahan besar ini.
Tentu saja kami sangat kecewa, tetapi kami harus bersiap untuk babak keempat, ujar Kluivert dalam konferensi pers pasca laga. Dan bagi saya, itu yang terpenting sekarang, untuk melihat kembali pasca pertandingan, belajar darinya, dan menatap babak keempat dan siapa lawan kami berikutnya. Sambung pria asal Belanda itu. 2. Sangat kuat. Putaran 4 sendiri akan diisi oleh tim-tim yang mengakhiri klasemen di peringkat 3 dan 4 di fase sebelumnya. Sebanyak 6 tim akan dibagi ke dalam 2 grup dengan masing-masing grup diisi 3 tim. Dengan skema round robin yang terpusat di satu tempat, tim juara dari masing-masing grup akan lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Sedangkan runner-up dari masing-masing grup akan diadu untuk mewakili Asia di putaran kelima. Putaran keempat kualifikasi akan berlangsung pada 8 hingga 14 Oktober 2025. Selain Timnas Indonesia, 5 tim lain yang akan bersaing di putaran 4 adalah Uni Emirat Arab, Qatar, Irak, Oman, dan Arab Saudi. Tentu saja, setiap peserta di babak keempat sangat kuat. Dan ya, Anda tahu ada Oman, Anda tahu ada banyak negara besar yang ingin pergi ke Piala Dunia seperti kami. Jadi akan sangat menarik tim mana, negara mana yang akan kami hadapi di babak keempat, tutup Kluivert. They don't wanna see me make it, they don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared I walk a straight path. Not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the Syukurlah, cedera Rizky Ridho ternyata tak serius. Begini kondisinya sekarang. Kabar baik datang dari lini belakang Timnas Indonesia. Rizky Ridho dipastikan tidak mengalami cedera serius meski absen saat melawan Jepang. Kepastian ini jadi angin segar untuk para pendukung Garuda yang sempat was-was. Simak fakta lengkapnya di sini. Manajer Timnas Indonesia Suamerji memastikan kondisi cedera yang dialami Rizky Ridho tidak parah meski sempat absen bela skuad Garuda lawan Jepang. Timnas Indonesia baru saja menelan kekalahan telak dari Jepang. Dalam laga yang bergulir di Suita City Football Stadium, Osaka, Selasa dalam kurung 10 Juni 2025, ini Timnas Indonesia kalah 0 hingga 6 dari Jepang. Skuad Garuda memang menelan kekalahan, tetapi untuk pertandingan ini, Patrick Kluivert melakukan beberapa perubahan pemain karena ada yang harus absen. Apabila Ivar Jenner diharuskan absen melawan Jepang karena akumulasi kartu. Salah satu pemain andalan yang harus absen yakni karena masalah cedera. Pemain tersebut yakni Rizky Ridho yang diharuskan absen memperkuat tim melawan Samurai Biru tersebut. Pemain Persija Jakarta itu harus absen membela tim Merah Putih karena mengalami cedera. Kabar cedera Rizky Ridho diungkapkan sehari sebelum skuad Garuda melawan Jepang. Untuk itu ini menjadi kabar buruk di lini pertahanan Timnas Indonesia. Pasalnya, Rizky Ridho dinilai menjadi salah satu pemain yang sudah solid menjaga pertahanan tim Merah Putih bersama Jay Itzes. Namun Rizky Ridho dalam laga terakhir putaran ketiga ini hanya mampu duduk di tribun supporter buntut cedera yang dideritanya. Setelah Timnas Indonesia menuntaskan perjuangan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 ini, Sumarji mengungkapkan bahwa para pemain ada yang langsung kembali ke Jakarta.
I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Dibantai Jepang 6-0, Emil Audero ungkap isi hatinya yang mengejutkan. Tak mudah bagi Emil untuk menjalani laga keduanya dalam kekalahan besar. Namun, kiper anyar timnas Indonesia itu tak mencari alasan. Ia justru mengajak rekan-rekannya untuk tetap semangat dan belajar dari hasil pahit ini. Simak fakta mengejutkannya berikut ini. Emil Audero memberikan komentarnya usai timnas Indonesia kalah dengan skor besar dari Jepang pada laga terakhir grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia kalah dengan skor 0-6 dari Jepang di Panasonic Stadium, Suita, Selasa (10 Juni 2025). Pada pertandingan itu, pelatih Patrick Kluivert menurunkan 11 pemain starter termasuk Emil Audero. Emil Audero menjaga gawang timnas Indonesia hingga pertandingan berakhir. Di posisi bertahan dalam formasi 5-4-1, 5 back yang dipasang ialah Dan James, Justin Hubner, Jay Itzes, Mas Hilgers, dan Kevin Dix. Di lini tengah ada 4 pemain, Joey Pelupeschi, Tom Haye, Bekcham Putra, dan Yance Sayuri. Ole Romeni di depan dengan tugas mencetak gol. Di sisi Jepang, Hajime Moriyasu memainkan pemain bintang mereka Wataru Endo hingga Takefusa Kubo. Jepang masih terlalu perkasa bagi timnas Indonesia. Menit ke-15, Emil Audero langsung kebobolan oleh aksi Daichi Kamada. 4 menit berselang, giliran Kubo membobol gawang Emil Audero. Menjelang turun minum, Daichi Kamada mencetak gol keduanya. Pada babak kedua, Jepang mencetak 3 gol lagi. Ryoya Morishita mencetak gol pada menit ke-55, kemudian Suto Machino 58, dan Mao Hosoya 80. Meski kalah, tidak mempengaruhi timnas Indonesia melaju ke putaran keempat. Timnas Indonesia dipastikan lolos ke putaran keempat dengan finish di posisi keempat klasemen grup C. Skuad Garuda lolos ke putaran keempat bersama Arab Saudi yang finish di peringkat ketiga. Jepang dan Australia sebagai juara dan runner-up grup lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Emil Audero yang kebobolan 6 gol mengaku mendapatkan pelajaran atas kekalahan dari Jepang. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada penggemar. Kita belajar dan terus maju, terima kasih atas dukungan luar biasa yang diberikan, tulis Emil Audero dikutip dalam unggahan Instagramnya pada Rabu (11 Juni 2025). Sampai jumpa. Timnas Indonesia selanjutnya menunggu hasil undian grup putaran keempat. Undian akan digelar pada 17 Juli 2025. 6 tim dibagi ke dalam 2 grup. Tim yang finish sebagai juara akan lolos ke Piala Dunia 2026. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb. I think that the pain that's deep inside is what defines.
So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you try.